Dokter mengukur EEG pada pasien vegetatif. Arus yang dihasilkan hampir berupa garis lurus. Dokter mencoba memanggil nama orang tersebut. Hasilnya, keajaiban terjadi. Semua orang tidak berani mempercayainya. Cuma Dr. Sayer yang berpikir pasti ada rahasia di dalamnya. Pasien aneh lainnya hari ini. Dia tanpa sadarkan diri selama beberapa tahun. Dia memegang kacamata. Sayer hendak memakai kacamata untuknya. Lalu ia menemukan ide yang baru. Dia meletakkan kacamata di tanah untuk melihat apakah dia akan mengambilnya atau enggak. Lalu tunggu keajaiban. Dia tetap belum bergerak. Sayer mengambil kacamatanya. Lalu meletakkannya ke tanah. Keajaiban udah terjadi. Pasien ada sadar. Sayer segera melaporkan hal ini kepada pimpinan. Tapi sayangnya, semua orang tidak peduli. Bahkan diejek oleh pimpinan. Sayer masih memikirkan tentang hal itu. Pasti ada sesuatu. Malam itu dia membaca dokumen-dokumen itu. Di rumah sakit, ada lebih dari 30 pasien yang juga kehilangan kesadaran. Pada tahun 1969, penyakit ini tidak khas. Apalagi tidak ada obatnya. Para pasien hanya bisa menghabiskan seluruh hidup mereka tinggal di sini. Sayer pikir kalau pasien-pasien ini berkumpul, keajaiban akan terjadi. Dia mulai mencari pasien vegetatif serupa di rumah sakit. Hasilnya persis seperti yang ia pikirkan. Semua pasien ini memiliki refleks terkondisi terhadap objek tertentu. Misalnya, lelaki tua ini terus melihat layar yang bergerak. Pada saat Sayer menghentikan TV, maka dia melihat ke tempat lain. Tak hanya gitu, wanita tua berkacamata ini sepertinya merencanakan sesuatu. Sayer menganggap meja itu menghalangi jalannya. Dia baru mendorongnya, wanita tua itu datang. Tapi setelah beberapa saat, dia berhenti. Sayer menyuruhnya untuk terus berjalan. Tapi ia nggak setuju. Sayer menebak wanita tua itu ingin minum air, jadi dia menuangkan segelas air untuknya. Tapi dia masih tidak merespon. Sayer juga tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita tua itu. Tiba-tiba dia melihat seorang pasien lagi. Umurnya 40 tahun. Dia sudah sakit seperti ini selama 30 tahun. Ibunya juga merawatnya selama 30 tahun. Sayer tiba di rumah tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi ia ke rumah sakit untuk mencari dokumen. Akhirnya ditemukan penyakit umum di rekam medis. Dia menderita distonia. Kemudian dia membaca banyak buku medis. Menemukan sebuah buku menulis tentang penyakit ini. Setelah membacanya, Sayer lebih memahaminya. Tapi dia tidak punya cara perawatan. Hari ini dia tidak sengaja melihat seorang gadis kecil bermain di luar. Ini membuat Sayer memikirkan sesuatu. Keesokan harinya, dia dan asistennya menggambar kotak di halaman. Perspektif pasien dan kita tidak sama. Mungkin itu akan membantunya. Ia menyuruh wanita tua itu untuk mencoba. Hal yang ajaib terjadi. Dia bisa berlangkah. Tapi yang dia inginkan bukanlah segelas air, tapi sebuah jendela. Dia melihat keluar. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Benar, pria itu tidak bergerak selama 30 tahun. Masih belum melihat dunia luar. Ia sangat baik. Berikan semua perhatian kepada pria bernama Leonard itu. Kemudian Sayer menemukan banyak pasien serupa. Dia mengumpulkan mereka semua untuk bereksperimen. Hanya satu pasien bergerak. Pasien lain akan merespons. Sayer memutuskan untuk mulai bereksperimen dengan Leonard. Dia mengajari Leonard cara menyusun huruf namanya. Leonard menunjukkan beberapa huruf. Sayer mulai menggabungkannya. Itulah nama seorang penulis. Sebelum penyakit seperti itu, Leonard pasti sudah membaca buku-bukunya. Jadi Sayer kerak buku penulis itu. Dia mencoba masuk ke dunia batin Leonard. Sayer selalu percaya bahwa pasien ini masih bisa bergerak. Sampai hari ini ada kuliah tentang penyakit Parkinson. Sayer langsung tertarik tentang obat psikoaktif bernama levodopa.
Dia pergi ke toilet untuk bertanya kepada pria itu. Bagaimana jika pasien lain semuanya menunjukkan tanda-tanda penyakit Parkinson? Misalnya menggelengkan kepala berulang kali atau jogging bolak-balik. Seperti ini. Lalu mereka ngomong, apakah mungkin untuk mengganti batu ini sebagai manusia? Saya nggak tahu. Saya hanya seorang ahli kimia aja. Sebaiknya, kau bertanya pada orang lain. Bubuk putih ini adalah levodopa. Sayer memutuskan agar pasien mencobanya. Ia memohon pemimpin. Pemimpin segera setuju. Harus tanda tangani oleh anggota keluarga pasien. Sayer bertemu dengan Ibu Leonard. Berharap dia boleh putranya untuk tes obat itu. Sayer juga tidak tahu apakah obat itu akan berguna atau enggak. Tidak tahu gejala apa yang akan tersisa setelah menggunakannya. Tapi dia mengerti ini adalah secercah harapan. Maksudmu apa? Beri dia kesempatan untuk kembali ke dunia ini lagi. Sudah bertahun-tahun dan tidak ada gunanya. Itulah Bu. Bu masih di sini. Sang ibu cuma tahu diam-diam. Ya benar. Merawat putra selama 30 tahun. Ia sangat ingin putranya memanggil mama. Dia setuju untuk menandatanganinya. Sayer segera mulai bereksperimen. Dia memasukkan semua levodopa ke dalam segelas jus jeruk untuk diminum Leonard. Sayangnya tidak ada yang terjadi. Kolega mengatakan mungkin saja jus jeruk menetralkan obat tersebut. Jadi dia memasukkan obat itu ke dalam susu. Sekaligus juga meningkatkan jumlah obat. Leonard tak ada pikiran yang lain. Malam ini, Sayer diam-diam memberikan obat dalam jumlah maksimal. Jika masih tidak berhasil, maka tidak perlu mencoba lagi. Keesokan harinya, Sayer terbangun oleh angin. Hal yang aneh adalah Leonard sudah menghilang. Ia mulai mencari di mana-mana. Akhirnya melihat Leonard di sudut ruangan. Ia seperti anak kecil. Tapi tak disangka ia udah sadar. Apalagi ia tahu siapa ia. Malam. Sepi banget. Udah terlambat. Tidur aja. Itulah suasana hati Leonard sekarang. Lalu Sayer memanggil Ibu Leonard. Sang ibu tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Sampai anaknya mendekatinya. Ibu. Mama. Para perawat tercengang. Pria yang tidak bergerak selama 30 tahun ini. Sekarang ia bisa berjabat tangan dengan mereka. Leonard mengenali dokter yang merawatnya. Pikiran Sayer sebenar. Pasien yang tidak bergerak ini masih sadar. Sayer merekam perubahan ini. Itu sebabnya Leonard tahu seperti apa tampangnya. Ia ke toilet dan melihat ke cermin. Penampilannya saat remaja juga sudah dilupakan. Lalu, Sayer mengajak Leonard untuk mengalami dunia luar. Rasakan suara pesawat. Dan rasakan kesejukan air musim gugur. Hal-hal biasa ini seperti surga bagi Leonard. Pria benar-benar anak-anak. Leonard ingin melakukan apa yang diinginkannya. Sayer meminta kepemimpinan untuk memberi lebih banyak obat kepada orang-orang. Tapi harga obat ini sangat mahal. 1 bulan sudah menghabiskan $12.000. Jadi pemimpin menolak. Pada saat ini, asisten Sayer menyumbangkan gajinya bulan ini. Kemudian yang lain juga datang untuk membantu. Akhirnya pemimpin menyadari. Mungkin dia agak egois. Rumah sakit kemudian mengadakan penggalangan dana. Ada banyak orang terkenal yang terlibat. Leonard sebagai dokter utama disiarkan di TV. Orang-orang di sini juga sangat dermawan. Mereka juga mau membantu orang-orang ini. Begitu saja, pasien lain juga diberi obat. Apa hasilnya nanti, tidak ada yang bisa menjamin. Sayer sibuk selama beberapa hari, ia cuma bisa tidur di kantornya. Tiba-tiba, Dokter Sayer. Apalagi, benar-benar keajaiban. Sayer segera ke kamar pasien. 15 pasien telah sembuh. Sayer menatap Leonard dengan gembira. Dialah yang mengorbankan dirinya untuk tes obat.
Wanita tua itu juga sembuh. Ia ngomong dengan Sayer bahwa dia bermimpi tadi malam. Ini adalah hal yang tidak dia miliki selama beberapa dekade. Leonard melihat seorang gadis cantik di luar. Ia melewatinya. Ternyata dia udah membaca buku untuk ayahnya. Kemudian seorang pria membuka pintu. Ternyata Sayer ingin pasien memandang dunia luar. Leonard berhenti di depan bus. Dia ngomong dengan Sayer dia memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Siapa sangka dia akan kembali ke rumah sakit. Ternyata jatuh cinta dengan gadis bernama Paula tadi. Melihat Paula memesan makanan, ia juga ke sana. Makanan apapun yang diambil Paula, ia ambil persis sama. Akhirnya Paula dengan penasaran bertanya kepadanya, "Apakah kamu meniru saya?" "Maaf, saya cuma bercanda aja. Siapa yang Anda kunjungi?" "Enggak, saya tinggal di sini." "Anda pasien, kan? Anda sama sekali tidak terlihat seperti pasien." "Benar kan?" "Benar." Mereka makan bersama. Selama percakapan, Leonard mengetahui tentang penyakit ayah Paula. Sakit parah. Lalu Paula harus bekerja. Sebelum ia hendak pergi, Leonard ngomong dengannya. "Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk ayah Anda berarti. Ayahmu pasti akan paham." Seseorang yang pernah seperti dia memberinya kepercayaan diri. Hari-hari berikutnya, Leonard dan ibunya memainkan permainan ingatan. Melihat Paula melewatinya, Leonard berhenti. Mungkin ia jatuh cinta dengan cewek ini. Malam itu, Leonard tak bisa tidur. Dia mulai ngomong tentang arti hidup. Hidup itu harus bebas. Ini adalah hal-hal yang orang biasa nggak paham. Leonard merasa tak enak. Ia mau meninggalkan rumah sakit ini. Dia ingin menjelajahi dunia luar. Tapi tak bisa. Bahkan Sayer mengatakan efek obat tersebut masih belum bagus. Jadi Leonard dan yang lainnya masih dianggap pasien yang harus dipantau. Tapi Leonard tiba-tiba berdiri. Ia mau meninggalkan dari sini. Pada akhirnya, hati yang mendambakan kebebasan itu hancur lebur. Belakangan, Leonard juga berdiri di depan pasien lain untuk berbicara. Mereka adalah orang-orang yang tidak biasa. Tapi lalu dia mengalami kejang. Hal ini dilihat oleh pemimpin. Ia ngomong dengan Sayer. Levodopa bukanlah obat mujarab. Mungkin keadaan akan menjadi lebih buruk. Ia udah benar. Gejala sisa obat semakin jelas. Sayer mengingatkannya untuk tidak keras kepala. Karena mungkin besok rumah sakit akan berhenti memberikan obat. Leonard tak bilang apapun. Sayer hendak menghiburnya. Leonard dengan marah mendorongnya. Sampai malam, Leonard diam-diam mengambil kacamatanya. Tapi tangannya gemetar. Saat Sayer mencarinya, melihat Leonard duduk diam. Dia duduk di sana sepanjang malam. Ia memohon Sayer membantunya. Sayer kemudian mulai menyesuaikan dosis untuknya. Penyakit Leonard pun berangsur-angsur stabil. Tapi waktu berlalu, otak Leonard sangat sering berhenti bekerja. Anda membutuhkan kontak dengan dunia luar. Kejang Leonard semakin parah. Tangannya terus-menerus gemetar. Terkadang dia bahkan tidak bisa mengendalikan lidahnya. Karena kehidupan selanjutnya dapat mempelajari penyakit ini dengan lebih baik. Leonard setuju untuk membiarkan Sayer merekam. Sang ibu mau anaknya menderita seperti itu. Jadi dia meminta Sayer untuk berhenti minum obat itu. Setelah itu, Leonard berusaha keras untuk membersihkannya. Ia ingin mengucapkan selamat tinggal pada gadis yang ia cintai. Dia meletakkan tangannya di pipinya. Tidak ingin mengekspos tubuhnya kejang. Tapi ia udah gagal. Gagal. Saya pikir saya tidak bisa pulih. Seperti yang kau katakan padaku sebelumnya. Saat saya bertemu dengan Anda, saya merasa asyik. Saya tidak akan bisa melihat Anda lagi setelah ini.
Leonard menggunakan upaya terakhirnya untuk mengungkapkan pikirannya. Saya datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Anda. Tapi tiba-tiba, Paula meraih tangan Leonard dan tak mau ia meninggalkan. Anda mau apa? Dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Kemudian berdansa dengan Leonard diiringi musik piano. Mereka tak peduli apapun. Paula seperti bidadari. Baik cantik maupun bagus. Dia menghibur Leonard. Leonard kembali ke kamar. Dia melihat Paula pergi. Sampai ia naik ke bus. Tidak lama kemudian, Leonard kembali ke keadaan semula. Hal yang sama berlaku untuk pengguna obat lainnya. Akhir film. Dengan dukungan dari Leonard, Sayer udah mengaku cinta kepada asistennya. Perawat ini juga orang yang sangat jujur. Mereka semua telah membantu dan mendukung Sayer sejauh ini. Begitu saja, mereka jatuh cinta. Ketika Paula pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ayahnya. Setiap kali ia melewati kamar Leonard membacakan buku untuknya. Sebelumnya, kita berpikir bahwa orang atau hal yang hebat, tentu sangat terkenal, memutar alam semesta. Benar-benar bekerja keras, tak pernah menyerah. Itulah orang yang hebat. Tindakan kehangatan dan kebaikan. Ini juga bisa menjadi hal yang sangat hebat. Meskipun Leonard kembali ke titik awal. Tapi berkat Sayer, dia sekali lagi hidup. Dia masih memiliki ibu yang hebat yang merawatnya selama 30 tahun. Mereka yang telah dibantu oleh Sayer merasakan cahaya kehidupan. Arti hidup dan kegembiraan sebenarnya sangat sederhana. Pekerjaan favorit, persahabatan yang mendalam, keluarga yang bahagia. Itu tepat di sebelah kami. Kehidupan orang biasa seperti kita masih sangat berarti dan menyenangkan. Hanya saja sangat sedikit orang yang tahu menikmatinya, merasakannya.